Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas dividen investing di saham Demas. Nah, Demas ini adalah PT Pura Delta Lestari Tbk, bergerak di sektor properti dan real estate gitu guys ya. Jadi jual beli perumahan, jual beli lahan industri dan lain-lain. Dan Demas ini juga termasuk ke dalam salah satu indeks syariah. Jadi teman-teman yang pengennya hanya beli saham-saham syariah, Demas ini termasuk ya ke dalam indeks syariah. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Gitu. Kita akan melihat dulu untuk company background-nya. Nah, jadi PT Pura Delta Lestari Tbk ini merupakan salah satu pengembang properti yang menspesialisasikan diri dalam kepemilikan real estate dan pengembangan sektor industri, komersial, dan perumahan. Kegiatan utama perseroan adalah pembebasan lahan, pengembangan, dan juga penjualan real estate untuk keperluan industri, serta pengembangan dan penjualan properti komersial dan perumahan pendukung sektor industri, dan penyediaan sarana dan prasarana tambahan dan jasa pengelolaan real estate. Salah satu proyek perseroan adalah Kota Delta Mas, kota industri kombinasi yang mandiri. Nah, jadi ini adalah PT-nya ya guys ya, PT Pembangunan Delta Mas, lalu bisnis step-nya ini pembangunan perumahan dengan proyek berlokasi di Cikarang. Oh, ini anak usahanya guys. Nah, ini ada lokasinya juga ya guys ya, di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 37, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin buat teman-teman yang berdomisili di Cikarang, ini mungkin sudah tahu ya di mana lokasinya. Nah, jadi keuntungan dari kita investasi saham itu sebenarnya lebih aman dan lebih terjamin. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang untuk saham perusahaan, ini kan jelas ya ada perusahaannya, ada kantornya, ada bangunannya, gedungnya. Misalkan kalau dia jualan produk itu ada produknya. Lalu kalau misalkan jasa transportasi itu ada armadanya, ada karyawannya, dan itu menjadi jaminan kalau misalkan kita memang membeli sebuah perusahaan gitu guys ya, dan bukan investasi bodong. Kalau investasi bodong itu kan kita hanya diiming-imingi gitu guys ya. Kita hanya diiming-imingi keuntungan. Tapi kalau misalkan kita beli saham, saham perusahaan ini ya saham perusahaannya harus menguntungkan gitu ya. Perusahaannya harus bagus dan menguntungkan seperti itu guys ya. Jadi kita akan lihat secara fundamental apakah Demas ini sangat menguntungkan usahanya atau bagaimana ya guys ya, kita akan bahas. Yang pertama kita akan melihat net income-nya terlebih dahulu ya. Untuk di tahun 2023 ini kita bisa melihat di sini untuk kuartal satunya pendapatan dari Demas ini 155 miliar rupiah. Sedangkan untuk kuartal 2 ya di pertengahan tahun 2023 ini ternyata naik guys menjadi 444 miliar rupiah gitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pendapatan Demas ini ternyata naik ya guys ya di pertengahan tahun 2023 ini. Lalu kita akan melihat rasio keuangan dari saham Demas guys. Saham Demas ini punya cash 1,3 triliun, lalu punya aset 7 triliun, punya hutang atau liabilitas 696 miliar. Ini ternyata sangat kecil ya guys ya hutang dari Demas ini. Dan dia punya total ekuitas atau modal kerja 6,3 triliun. Nah, kalau misalkan kita bandingkan antara total hutang dan juga cash, ini masih lebih besar cashnya daripada hutangnya. Ya, hutangnya ini hanya 696 miliar, sedangkan cash yang dipunya ya oleh Demas ini hampir dua kali lipatnya gitu guys ya, yaitu 1,3 triliun rupiah. Dan kalau misalkan kita bandingkan juga dengan total aset dan ekuitasnya ini jauh banget guys. Jadi bisa dikatakan hutang dari Demas ini sangat-sangat kecil. Itulah kenapa Demas ini termasuk ke dalam indeks syariah karena rasio hutangnya ini sangat kecil jika dibandingkan dengan aset yang sebanyak 7 triliun dan modal kerjanya yang 6,3 triliun rupiah gitu guys ya. Lalu kita lihat untuk profitabilitasnya, gross profit marginnya 68,58%, operating profit marginnya 57,37%. Nah, untuk net profit marginnya, jadi keuntungan setelah dikurangi beban-beban dan biaya-biaya operasional, ini ternyata 59,65%. Nah, berarti saham Demas ini ternyata sangat menguntungkan gitu guys ya untuk perusahaannya dan untuk para investor seperti itu. Nah, jadi em,
Teman-teman bisa bandingkan sendiri ya untuk net profit marginnya, teman-teman bisa bandingkan dengan saham-saham yang kemarin sudah kita bahas, ini tidak mencapai 59% seperti Demas ini guys. Ya, jadi kita bisa menilai bahwa, oh perusahaan Pura Delta Lestari ini ternyata sangat menguntungkan, seperti itu guys ya. Nah, lalu kita melihat untuk rasio dividennya. Dividennya ini untuk dividen terakhir Rp10 per lembar saham atau Rp1.000 per lotnya. Nah, untuk dividen TTM-nya Rp2.500 per lembar saham, Rp25 per lembar saham atau 2.500 per lotnya. Dengan dividen yield 14,37%. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanya, Kak, ini kok Demas kecil sekali dividennya. Nah, teman-teman itu harus menghitungnya dari dividen yield-nya, seperti itu. Jadi, kenapa sih kok dividen Demas ini kecil gitu, guys, ya, atau dapatnya kok kecil? Nah, teman-teman ini harus bandingkan juga dengan harga saham Demas. Kalau misal teman-teman perhatikan, harga saham Demas ini juga ternyata sangat murah guys. Hanya Rp174 per lembar saham atau Rp17.400 per lotnya. Ya, jadi teman-teman dengan hanya mengeluarkan uang 17 sampai 18.000 itu sudah bisa beli saham Demas guys ya, sudah bisa mencicil saham Demas ini. Nah, ini menurut saya menjadi keunggulan ya guys ya untuk investasi saham di perusahaan yang memang harga sahamnya ini masih murah. Ya, kalau misal kita bandingkan dengan saham yang kemarin kita bahas, seperti UNTR. UNTR kan kemarin terakhir kita bahas harganya di 27 ribuan. Nah, sekarang itu hari Jumat lalu sudah naik guys menjadi 28 ribuan. Jadi kalau misal kita bandingkan nih, kalau misalkan teman-teman mau beli Demas gitu guys ya, tapi misalkan uangnya pengennya nyicil, ini bisa guys ya, karena harganya juga masih sangat murah gitu. Nah, kalau misal kita bandingkan dengan harga saham UNTR, untuk beli satu lot Demas, ini teman-teman hanya perlu Rp17.400 aja. Gitu. Jadi kurang dari 20.000 teman-teman udah bisa nyicil saham Demas. Kebalikannya, kalau misal teman-teman mau beli saham UNTR, itu teman-teman harus merogoh cash sebanyak 2.800.000 per lotnya. Dan itu menurut saya lumayan cukup premium gitu guys ya untuk harganya, untuk harga saham UNTR. Nah, jadi teman-teman bisa membandingkan ya segimana apa ya mudahnya gitu untuk berinvestasi di saham Demas ini. Dan ini cocok ya buat teman-teman yang baru belajar investasi saham ya, bisa dimulai dari nominal yang paling kecil. Nah, ini pun sebenarnya teman-teman yang masih SMA, SMP ini sebenarnya udah bisa nyicil saham gitu ya kalau misalkan pengen gitu. Nah, jadi perhitungannya itu kita biasanya menghitung di dividen yield-nya, guys. Nah, ini saya kasih ilustrasi ya. Kalau misalkan teman-teman ini punya uang 5 juta, ya berarti kalau misalkan pengen 2 lot saham UNTR itu masih kurang ya, karena satu lotnya kan 2.800.000 gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli saham Demas ya punya uang 100.000, 200.000 itu udah bisa beli guys ya, bahkan 20.000 pun udah bisa beli. Nah, ini saya ilustrasikan, teman-teman investasi 5 juta di saham Demas ya. Misalnya teman-teman punya uang nih, ada tabungan 5 juta. Investasi di saham Demas lalu teman-teman dapat dividen, ini nanti dapat yield 14%, berarti ada penambahan cash dari dividen sebanyak Rp700.000. Jadi nantinya uang teman-teman menjadi 5.700.000 yang tadinya hanya 5 juta. Seperti itu guys ya ilustrasi mudahnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar investasi, ini saya rekomendasikan ya guys ya, karena perusahaannya memang sangat-sangat sehat dan juga profitable seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tanya nih kapan waktunya Kak untuk kita bisa beli saham Demas gitu ya agar bisa cepat dapat dividen. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk dividen Demas ini ternyata ini sangat rutin ya, setahun 2 kali ya gitu guys ya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, tapi ini seringnya 2 kali guys. Dari tahun 2020 ya saat pandemi, bahkan 2019 ini sudah 2 kali bagi dividen. Jadi setahun itu 2 kali gitu guys ya maksudnya. Nah, ini 2019, 2020 2 kali, lalu 2021 juga 2 kali, 2022 2 kali, dan di 2023 ini baru sekali. Berarti ada sekali lagi nih guys ya, nanti untuk dividen interimnya. Ini biasanya antara pertengahan tahun ya, di bulan Juni dan juga di November.
Ya, jadi nanti teman-teman bisa melihat kalau misalkan di Novembernya nanti bagi lagi, berarti di Oktobernya ini biasanya akan naik harganya gitu guys ya. Teman-teman bisa lihat di seasonality-nya. Untuk September ini kecenderungannya turun ya, atau average-nya biasanya harga saham Demas ini turun di September. Berarti kan waktu yang paling tepat untuk beli saham Demas adalah di bulan ini guys, di bulan September ketika harganya sedang murah. Karena di Oktober ini harganya sudah mulai akan naik gitu. Di Oktober ini harganya biasanya naik nih guys ya, untuk average-nya ini 10,34%-an ya untuk kenaikannya. Nah, lalu untuk November ini sudah mulai merah lagi. Kenapa merah lagi? Karena setelah bagi dividen itu biasanya harganya turun ya, jadi wajar. Nah, kita sudah bahas seasonality ya, jadi waktu yang paling tepat untuk membeli saham Demas adalah di bulan September gitu. Ketika harganya sedang turun dan ketika Oktober nanti ya teman-teman udah profit nih. Jadi nanti saham teman-teman di portofolionya itu udah hijau gitu guys ya, atau udah ada penambahan keuntungan dari yang namanya capital gain seperti itu guys ya. Nah, jadi enak ya guys ya, untuk investasi saham itu ternyata tidak usah mahal-mahal gitu ya, atau tidak usah merogoh kocek yang sangat besar gitu. Dari tabungan bulanan pun ini masih bisa. Nah, ini guys ya untuk chart dari saham Demas. Memang dari sejak pembagian dividen di bulan Juli lalu, ini ketika bagi dividen harga sahamnya turun. Dan ternyata ketika harga sahamnya turun, ini banyak dibeli lagi guys oleh investor. Jadi harganya ini juga naik secara bertahap ya guys ya. Dari level terendahnya di 161 atau 16.100 per lot, ini sudah naik ya guys ya menjadi 17.400 rupiah per lotnya. Gitu guys. Ya, jadi sudah ada penambahan nih untuk teman-teman yang kemarin beli di setelah pembagian dividen dan sekarang harganya sudah naik lagi gitu guys. Jadi tidak usah khawatir ketika bagi dividen kok sahamnya turun, ya nanti juga akan naik guys ya, karena memang sahamnya ini bagus gitu. Jadi tidak usah khawatir sebenarnya ya. Apalagi teman-teman kan investasinya mau jangka panjang nih gitu. Jadi tidak usah terlalu dipusingkan gitu. Teman-teman itu cukup bekerja seperti biasa. Jika ada tabungan, teman-teman bisa nyicil saham. Nah, ketika sahamnya sudah terbeli, ya udah nanti tinggal nunggu dividen gitu. Dan ini yang dinamakan dengan nabung saham gitu. Jadi, misal teman-teman punya berapa, ada tabungan, silahkan belikan saham gitu ya. Nah, ini sebenarnya Pak Lo Keng Hong juga mempraktekkan seperti ini guys. Dulu ya waktu beliau masih bekerja di perbankan atau di bank, itu Pak Lo Keng Hong juga ketika ada penghasilan itu dia sisihkan untuk membeli saham. Cuman memang Pak Lo Keng Hong itu lebih apa ya, lebih ekstrim lah ya. Seperti itu guys. Nah, kita akan melihat untuk harga Demas. Ya, jadi sahamnya ini Demas untuk sebaran data dalam jangka waktu 1 tahun. Apakah harga Demas ini di harga murah untuk saat ini atau di harga wajar maksud saya, atau sudah agak mahal? Nah, untuk harga terendahnya ini sempat mencapai Rp158. Lalu untuk maksimum price-nya ini sempat menyentuh di level 184 dan harga saat ini ada di 174. Maka posisi dari sebaran data tahunan ada di posisi 62 dan ini masih di resiko yang medium guys ya. Jadi risknya ini masih medium atau masih standar lah ya untuk resikonya. Nah, jadi target price-nya di mana? Target price-nya itu ada di 170 di bawah ya. Kurang dari Rp170 per lembar saham. Jadi kalau misalkan Demas ini bisa turun nih di bawah 170, berarti itu alarm untuk kita beli saham Demas gitu guys ya. Jadi semakin murah harga saham, harusnya kita semakin membeli gitu ya. Dan untuk secara psikologis atau fear greed speedometer di sini masih di netral ya guys ya. Kalau misalkan di fear berarti ini banyak yang berjualan guys. Nah, kalau misalkan extreme fear ini berarti banyak sekali yang buang saham sebuah saham itu gitu. Tapi kalau misalkan di grid, di hijau, ini berarti menandakan bahwa saham tersebut itu sedang diakumulasi atau banyak dibeli oleh orang-orang. Sedangkan kalau misalkan extreme grid, ini berarti orang-orang beli sahamnya itu dalam harga yang banyak itu. Maksudnya harga tinggi, dia belinya banyak gitu guys ya. Tapi ketika dalam posisi netral, ya ini berarti netral aja antara penjual dan pembeli itu stabil gitu guys ya.
Lalu kita akan menghitung untuk dividen for living ya guys ya. Nah, seperti biasa, dengan besaran UMR standar di Indonesia ya 5 juta per bulan, ini kita akan hitungkan ya guys ya untuk target berapa sih yang harus kita kumpulkan untuk bisa investasi di saham Demas untuk income 5 juta per bulan. Untuk mendapatkan income 5 juta per bulan ya hanya dari dividen Demas, kita nggak usah kerja lagi, kita nggak usah ngapa-ngapain, hanya dari dividen Demas. Ini tentunya kita perlu dividen 60 juta gitu guys ya, total dividen 60 juta selama 1 tahun. Nah, di saham Demas ini dividen yield-nya 14,37%, maka modal investasi yang diperlukan adalah 417 jutaan gitu guys ya. Nah, lalu kalau misalkan income-nya pengen 10 juta per bulan, berarti total dividen yang harus didapat adalah 120 juta per tahunnya. Ya, berarti modal investasinya harus mencapai 835 jutaan. Begitupun kalau misal teman-teman pengennya 20 juta per bulan, berarti total dividen yang harus teman-teman dapatkan adalah 240 juta per tahun. Dan berarti dengan dividen yield 14,37%, maka modal investasi yang harus teman-teman ada gitu ya untuk investasi adalah 1 miliar, 1,6 miliar, 1 miliar 670 juta gitu guys ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat angka sebesar ini kan bingung ya atau bertanya-tanya, dapat modal sebesar ini dari mana kak? Gitu. Saya nggak punya uang sebanyak ini. Ya, kalau misalkan teman-teman lihatnya hanya angkanya saja tanpa adanya konsistensi dalam investasi, ini akan berat gitu ya. Mengumpulkan modal segini akan berat. Tapi kalau misalkan teman-teman konsisten nabung di saham untuk masa depan teman-teman, mungkin 5 sampai 10 tahun lagi teman-teman nantinya akan bisa apa ya, pensiun dini gitu ya. Misalkan sekarang teman-teman modalnya apa umurnya 20 tahun, memulai kerja di umur 20 tahun, dan teman-teman ketika nyampe di umur 30 tahun, itu tabungan sahamnya ternyata tabungan saya ternyata udah ratusan juta nih, gitu ya. Dari penghasilan teman-teman atau keuntungan bisnis yang teman-teman tabung di saham ternyata sudah banyak dan dividennya juga udah banyak gitu guys ya. Nah, jadi apalagi harga saham Demas ini ternyata masih sangat murah ya guys ya, hanya Rp17.400 aja per sahamnya. Dan ini saya rasa akan apa ya, meringankan teman-teman untuk investasi secara rutin gitu ya. Ya mungkin nantinya ya siapa tahu kan nanti teman-teman dapat proyek besar gitu ya, kalau misalkan usaha dapat untung besar gitu. Dan atau misalkan tiba-tiba teman-teman dapat warisan atau dapat apa, dan misalkan orang tuanya jual tanah, jual apa, itu kan, apa ya, rezeki yang tidak terduga gitu, guys. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah paham konsepnya untuk investasi di saham-saham berdividen, ini nantinya akan sangat ringan dan teman-teman juga akan punya target nih, "Oh, saya harus mencapai berapa ratus juta nih untuk bisa dividen for living," gitu ya, agar nantinya, teman-teman itu santai gitu ya dalam menjalani hidup dan dapat pemasukan dari dividen rutin gitu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang baru memulai investasi. Dan disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan semoga teman-teman sehat selalu ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.